Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Quratul Uyun, dengan NIM 089. Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi ARP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, sebenarnya apa sih ARP tuh? Jadi, ARP adalah singkatan dari Address Resolution Protocol, yakni sebuah protokol dalam TCP/IP protokol switch yang bertanggung jawab melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat IP access control. Nah, maksud dari resolusi itu apa sih? Jadi, resolusi adalah memetakan IP ke dalam alamat media access control. Jadi, isi dari tabel ARP itu adalah pemetaan dari IP ke MAC address. Nah, sekarang sebenarnya lebih lanjut lagi, ARP itu adalah suatu proses ketika sebuah perangkat komputer yang disupport oleh teknologi TCP/IP mencoba untuk mengakses salah satu host TCP/IP dengan alamat IP, maka ia harus menerjemahkan alamat IP dari host yang dituju ke dalam MAC address. Supaya apa? Supaya frame-frame data yang ingin dikirim dapat diteruskan ke tujuan dan diposisikan di atas media transmisi seperti kabel, radio, atau cahaya. Jadi cara kerjanya gimana sih? Jadi nanti kita akan mensimulasikan 3 PC yang dihubungkan dengan switch yang memiliki IP tertentu. Nah, pada saat awal dinyalakan, PC ini tidak memiliki informasi tabel ARP. Nah, lalu bagaimana jika ada salah satu PC yang ingin berkomunikasi dengan PC lain? Jadi misalkan di sini ada PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 3. Nah, tapi PC 1 belum memiliki MAC address dari PC 3, maka PC 1 perlu mengirimkan broadcast yang disebut ARP request kepada switch. Nah, seluruh PC dalam jaringan akan menerima request tersebut, tapi hanya PC 3 yang akan memberikan reply karena PC ini yang merasa memiliki IP tersebut. Nah, akhirnya PC 3 akan mengirimkan MAC address-nya ke PC 1. Nah, supaya kita bisa lebih memahami detail tentang bagaimana cara kerja ARP ini, mari kita melakukan simulasi dari ARP tersebut. Nah, jadi ini kita sudah memiliki 3 PC yang sudah disambungkan dengan switch. Nah, jadi ketika kita menyambungkan antara switch dan PC, biasanya konektor ini lampunya masih berwarna merah karena dia akan melakukan proses rekognisi atau pengenalan terhadap PC yang disambungkan kepadanya. Dalam ini switch ya yang melakukan rekognisi. Jadi nanti ketika lampunya sudah berwarna hijau, maka kita bisa melakukan proses simulasi tersebut. Jadi di sini proses yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan konfigurasi IP. Jadi di sini kita akan memiliki switch yang memiliki IP 192.168.1.1.0/24. Nah, jadi PC pertama nanti akan memiliki IP 192.168.1.2/24. Tapi di sini kita akan sebenarnya ini sudah dikonfigurasi ya, tapi kita akan mengecek ulang supaya kita bisa lebih paham. Jadi kita nanti harus klik di PC, kemudian kita klik desktop dan kita pilih IP configuration. Jadi di sini kita lihat IP address-nya itu sudah kita rubah 192.168.1.1 dengan subnet masknya 24 ya, ini 255.255.255.0. Nah, begitu juga dengan PC 2 ya. Nanti kita PC 2 tapi kita ganti. Jadi nanti belakangnya ini akan kita rubah jadi 192.168.1.2 seperti sesuai dengan urutan PC-nya. Nah, ini dari PC 1, PC 2 dan PC 3 sudah kita konfigurasikan IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ada nggak sih
tabel ARP dalam PC ini. Jadi kita lihat dulu di sini command prompt. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya. Nah, jadi untuk mengecek ada tidaknya tabel ARP, kita harus mengetik ARP min A. Tapi karena ini kita sudah pernah melakukan simulasi sebelumnya, di sini saya akan menghapus tabel ARP yang sudah ada. Jadi kita ketik ARP min D ya untuk menghilangkan. Nah, sekarang kita klik lagi ARP min A. Kita cek. Nah, sekarang sudah kosong ya. Sudah tidak ada tabel ARP lagi. Nah, kita tutup, kita lakukan simulasi. Nah, gimana cara melakukan simulasi? Yaitu, saat ini kan kita sudah lihat, ini kita sedang ada dalam mode real time. Nah, sekarang kita masuk ke mode simulation. Nah, pada saat mode simulation ini, mari kita buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Di sini saya sudah melakukan pemasangan pesan ya di sini. Jadi kita di sini kita cek. Nah, dari sini jadi nanti sebenarnya gini, nanti kita akan melakukan pemasangan pos dari PC1 ke PC3 karena dalam hal ini PC1 ingin mengetahui MAC address dari PC3. Nah, dari sini kita lihat outliers yang berada di layer 2 ini akan menampilkan broadcast yang dikirimkan dari PC1 yang memiliki IP ini dengan destinasi IP3 yang memiliki IP berikut ini. Nah, sudah ya, maka langsung kita lihat, kita monitoring bagaimana prosesnya. Oh ya, sebelumnya kita akan memfilter event list ya. Event listnya kita rubah yang jadi awalnya show all, kita rubah ke show known. Show all ya, jadi show known. Nah, gini ya. Jadi kita pasang lagi PDU dari sini menuju ke sini. Gitu, guys. Nah, sekarang kita lihat edit filters. Kita centang kotak ARP. Sudah ya. Nah, selesai. Setelah itu kita lihat di sini, kita next untuk memonitoring gimana sih prosesnya. Kita lihat. Oke, jadi sebelumnya karena saya Oke, ini macet, sorry. Ada apa? Ya, kita lihat di sini. Kita data. Jadi, nah di sini. Di sini switch menerima request ARP dari PC1. Jadi di sini ya, awalnya dari PC1 menuju ke PC3. Jadi kita lihat di sini source-nya itu ada IP ini menuju ke IP sekian. Nah, di sini switch ini akan mengirimkan broadcast ke seluruh komputer, tapi di sini akan melakukan reply adalah PC3 ya, karena di sini IP yang dituju adalah IP milik komputer 3. Sudah kita lakukan. Kita klik next. Lalu ya, juga kita lihat di sini. Nah, PC2 di sini dia menerima broadcast dari switch, tapi dia tidak akan melakukan reply karena IP-nya tidak sesuai dengan IP yang diminta. Jadi kita langsung lihat ke PC3. Di sini PC3 akan kita lihat di sini. Tadi kan kalau PC2 outlier-nya tuh kosong karena dia tidak akan melakukan reply. Tapi di PC3 kita lihat di sini outlier-nya berisi keterangan MAC address-nya dia, dan di sini ada IP tujuan di mana dia akan mengirimkan broadcast jawaban ya. Lalu selesai, kita klik next. Ya, di sini dikirimkan ke switch dan kemudian switch akan mengirimkan ke PC1. Kita lihat di PC1, dan PC1 sudah menerima reply dari PC3 yang berisi MAC address ya, di sini kita lihat. Sudah. Setelah itu
kita sudah mengecek bahwasanya PC3 sudah mengirimkan jawaban ke PC1. Lalu akhirnya kita rubah modenya jadi mode real time. Setelah itu kita cek dengan command prompt. Kita klik kita ketik ARP-A untuk mengecek. Nah, di sini kita sudah lihat di sini ada keterangan IP address dan MAC address dari PC3 yang telah dikirimkan. Jadi sekarang PC1 sudah memiliki tabel ARP ya teman-teman. Mungkin sekian simulasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.